Sekarang sudah sampai materi tentang pelajaran sejarah Indonesia kelas 11, yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, bagaimana kronologinya? Begini, dalam materi sebelumnya saya sudah jelaskan tentang kedatangan sekutu ke Indonesia. Kedatangan sekutu itu ternyata tidak hanya bertugas untuk melucuti dan memulangkan tentara Jepang, tetapi karena tentara sekutu juga diboncengi tentara Nika Belanda, kebanyakan mereka membuat onar di wilayah-wilayah Indonesia. Tujuannya cuma satu, ingin menunjukkan ke dunia internasional bahwa Indonesia itu belum bisa jaga keamanan sendiri sebagai sebuah negara yang merdeka. Karenanya perlu dijagakan sama bangsa asing. Nah, sedangkan tekad kita cuma satu, ya. Kita tidak perlu dijagakan sama bangsa asing, dan yang kedua, semua bentuk bangsa asing yang masuk ke Indonesia dan bertujuan untuk mengacaukan keamanan dan ketertiban di Indonesia akan kita berantas dengan cara apapun, termasuk di sini di Semarang. Bagaimana kronologinya? Begini, ya. Kronologinya ini pertempuran antara tentara Jepang dan juga tentara Indonesia. Satu, ya, adanya berita, ya, berita proklamasi kemerdekaan yang baru diterima. Jadi begini, tidak seperti zaman sekarang, ya, yang namanya teknologi informasi itu demikian cepat, sehingga kalau ada suatu peristiwa apa di tempat mana begitu, wilayah lain itu sudah mendengar berita tersebut, ya. Tetapi ketika zaman Indonesia baru merdeka tahun 45 itu kecepatan teknologi informasi belum seperti sekarang. Jadi tidak banyak negara-negara, wilayah-wilayah di Indonesia itu yang sudah mendengar kalau Indonesia sudah proklamasi kemerdekaan, termasuk di Semarang ini, ya. Nah, ketika sampailah berita tentang dari pemerintah pusat Jakarta menyatakan bahwa Indonesia sudah diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945, maka sekarang ini kondisi Indonesia di wilayah manapun adalah sudah merdeka, maka pemerintah Semarang ini melakukan tindakan, ya. Pemerintah Semarang ini meminta tentara Jepang, ya, mengambil alih, markas-markas tentara Jepang, ya. Tentara Jepang, ya, meminta, ya, tentara Jepang untuk menyerah, ya, termasuk menyerahkan senjatanya, ya. Kenapa? Karena yang namanya senjata dan markas itu sudah bukan punya Jepang lagi. Kita sudah merdeka, jadi itu punya Indonesia. Ya otomatis tentara Jepang ya tidak semudah itu mau menyerahkan. Akhirnya bagaimana? Terjadi baku tembak, ya. Nah, singkat cerita, ya, di sini yang namanya tentara Jepang kemudian banyak yang ditangkap untuk dibawa ke penjara sambil, ya, ditawan ke penjara menunggu kedatangan sekutu, begitu. Nah, tetapi yang namanya tentara Jepang itu dalam perjalanan berhasil meloloskan diri, ya. Tentara Jepang berhasil lolos dan bergabung, ya, dengan markas-markas tentara Jepang yang lain, ya. Akhirnya apa? Nah, sekarang jumlahnya mereka jadi lebih banyak, ya. Di sini tentu yang namanya pertempuran itu jadi semakin seru. Nah, Jepang membalas serangan bangsa Indonesia ini tadi, ya, sehingga terjadi serangan balasan, ya, dari Jepang, ya. Apa serangan balasannya itu? Jepang tidak melakukan penyerangan ke markas militer Indonesia, ya, karena ya markas militernya Indonesia itu diduduki dia ini, ya kan. Nah, jadi apa yang dilakukan Jepang untuk membalas serangan bangsa Indonesia tadi itu adalah dengan menangkap dan membunuh, ya, menangkap dan membunuh
yang namanya penjaga air minum kota. Di sini ya, tentara Jepang ya membalas serangan ya dengan menangkap ya dan membunuh polisi ya, polisi Indonesia penjaga air minum kota. Jadi yang namanya air minum kota itu begitu vital ya, namanya air minum ya toh. Ini kan merupakan salah satu sumber kehidupan di suatu penduduk di suatu kota ya kan. Nah, karenanya itu harus dijaga polisi. Kenapa? Kalau yang namanya zaman perang dulu itu gampangannya kadang-kadang kalau untuk mengalahkan suatu musuh itu tidak perlu dengan pertempuran pakai senjata. Racuni saja air minum kota, maka itu yang namanya penduduk di kota itu tentu banyak yang entah mati, entah sakit dan sebagainya ya kan. Karenanya itu perlu dijaga. Nah, ini setelah polisi penjaga air minum kota Semarang itu ditangkap dan dibunuh sama Jepang, itu ada isu tentang bahwa yang namanya air minum di kota itu sudah diracuni Jepang ya. Air minum kota ya diracuni Jepang. Nah, untuk membuktikan benar enggak isu bahwa yang namanya air minum kota itu diracuni sama Jepang, maka dikirimlah Dokter Karyadi ya. Indonesia mengirim Dokter Karyadi ya. Dokter Karyadi ini adalah kepala laboratorium di kota Semarang. Ngapain? Tujuannya adalah untuk meneliti benar nggak air minum kota itu sudah diracuni. Ya, sayangnya dalam proses meneliti ini beliau tertangkap dan dibunuh Jepang. Ya, untuk meneliti air minum kota ya dibunuh Jepang. Nah, apa yang terjadi ya, tentu membuat bangsa Indonesia marah. Kemudian Indonesia membalas dengan menyerang ya, ya, dan menyerang ke rumah dinas pemimpin tertinggi tentara Jepang di Semarang ya, menyerang ke rumah dinas ya, rumah dinas pemimpin tentara Jepang di Semarang ya. Terus ngapain? Ya otomatis kalau sudah pemimpinnya ditangkap ya, pemimpin tentara Jepang ditangkap, ini membuat istilahnya tentara Jepang semakin mengamuk ya. Mengamuknya ya sudah, akhirnya benar-benar terjadi baku tembak ya, akhirnya terjadi baku tembak serangan. Karena apa? Di sini yang namanya pemimpin tentara Jepang ogah atau menolak menyerah ya. Terjadi baku tembak serangan karena Jepang menolak untuk menyerah. Akhirnya bagaimana? Nah, pertempuran ini berlangsung selama 5 hari ya. Pertempuran ini berlangsung selama 5 hari. Pertempuran seru ya, berlangsung selama 5 hari. Nah, berakhir ketika kedatangan tentara sekutu ke kota Semarang ya. Jadi bertempur selama 5 hari ya antara Jepang dengan Indonesia, dan berakhir setelah kedatangan sekutu ya. Nah, setelah kedatangan sekutu ini, maka sekutulah yang mengambil alih, menangkap dan melucuti tentara Jepang ya. Nah, pertempuran heroik 5 hari di Semarang ini ya, itu diperingati dengan adanya monumen Tugu Buddha ya. Jadi pertempuran ini untuk menandai ya pertempuran 5 hari di Semarang ya, itu
dikenang. Nah, dikenang dengan mendirikan yang namanya Monumen Tugu Muda. Nah, Tugu Muda ini adalah salah satu monumen yang menandai tentang bagaimana heroiknya bangsa Indonesia ketika mempertahankan kemerdekaan. Sekian, akan saya lanjutkan dengan pertempuran-pertempuran berikutnya.